Madate TV. Terima kasih karena masih setia bersama Madate TV, channel kesayangan kita semua. Uraian kita kali ini masih kelanjutan dari konten sebelumnya terkait gambaran umum bentang alam dan perilaku masyarakat di Kerajaan Balanipa Mandar yang termaktub dalam catatan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1912. Tentu saja, catatan bersejarah ini penting untuk dipaparkan dalam upaya memahami sejarah, karakteristik, dan fakta unik manusia Mandar, khususnya Kerajaan Balanipa melalui kacamata pemerintah Belanda pada masa itu. Sebagai pengantar, dalam catatan ini disebutkan bahwa Kerajaan Balanipa diperintah oleh seorang kepala kerajaan atau raja yang dinamai Marakdia, didampingi oleh suatu perangkat kehadatan yang di dalamnya terdiri atas 5 pemangku adat. Sistem pemerintahan di Kerajaan Balanipa dijalankan di bawah bimbingan kontroler yang berkedudukan di Majene. Selanjutnya, Kerajaan Balanipa dibagi dalam 27 distrik, di mana tiap distrik mencakup beberapa wilayah yang disebut kampung. Pembagian administrasi ini tidak mengalami kesulitan, sebaliknya malah menguntungkan mereka dalam pekerjaan. Lambat laun, lebih diperlukan keseragaman dalam gelar, sekalipun nama-nama lama sebaiknya dipertimbangkan untuk dipertahankan. Sebelum kita lanjut, perlu dijelaskan bahwa catatan ini dibuat setelah penandatanganan kontrak pendek yang ditandatangani Marakdia Mandawari pada tahun 1906 perihal pengakuan takluknya Kerajaan Balanipa di bawah pengaturan kekuasaan pemerintah Belanda. Sehingga pada catatan ini disebutkan Marakdia Balanipa menjalankan roda pemerintahan didampingi 5 perangkat hadat yang diakui Belanda, yaitu Pak Bicara Kayang, Pak Bicara Kenje, Papuangan Limboro, Papuangan Biri Lembang, dan Papuangan Tenggelang. Adapun Papuangan Koyong, Papuangan Rui, Papuangan Lambe, Papuangan Laka, dan Papuangan Luyo sebagai bagian dari kehadatan 10 Soko telah dihapuskan dan tidak diakui lagi oleh Belanda. Dan berdasar pada kekuatan serta legitimasi yang diraih Belanda di wilayah ini melalui serangkaian kampanye militer dan kontrak perjanjian politik, maka berbagai ketetapan dan pengaturan akhirnya berhasil dijalankan, termasuk membagi wilayah Kerajaan Balanipa ke dalam 27 distrik, antara lain Distrik Batulaya, Distrik Lombok, Distrik Galung, Pambusuang, Distrik Tamangale yang dipimpin Papuangan Biri Lembang, Distrik Tanga-Tanga dipimpin Papuangan Koyong, Distrik Karama di bawah pengaturan Papuangan Laka, Distrik Napo, Distrik Samasundu, Distrik Moso, Distrik Tolatoran, Distrik Pusui Parromo, Distrik Campalagian, Distrik Alu, Tandasura, Mapili, Daala, Sabura, Bulo, Tapango, Nepo, Batu, Taramanu, Buluwengi Limambanua, Tubi, Pulewani, dan Lenggo. Akan tetapi,
pembagian wilayah kerajaan Balanipa yang secara administrasi terdiri atas 27 distrik seperti yang tersebut di atas tidaklah berlangsung lama. Ketetapan baru selanjutnya dikeluarkan Belanda dengan melakukan peleburan beberapa wilayah administrasi hingga kemudian dirampingkan menjadi 12 distrik, antara lain distrik Batulaya meliputi wilayah Lombok yang dipimpin oleh Pak Bicara Kayang. Distrik Pambusuang mencakup wilayah Tamangale, Tanga-Tanga, Karama dipimpin Papua Ngambire Lembang. Distrik Galung dipimpin Pak Bicara Kenje. Distrik Napo sama Sundu dipimpin Puan Limboro. Distrik Moso menaungi wilayah Toratorang, Pusui dipimpin Papuanga Tenggelang. Distrik Campalagian dipimpin Maradia Campalagian. Distrik Alu meliputi Tandasura dipimpin Maradia Alu. Distrik Mapili meliputi Daala, Sabura, Bulo dipimpin Maradia Mapili. Distrik Tapango meliputi Nepo, Batu di bawah pengaturan Maradia Tapango dan Mapili. Distrik Taramanu menaungi wilayah Buluwengi dipimpin Maradia Taramanu. Distrik Tubi mencakup wilayah Pulewani, Lenggok dan dipimpin Maradia Tubi. Kemudian pada tahun 1937 menyikapi gelombang migrasi dari Pulau Jawa yang didatangkan Belanda untuk menggarap hutan-hutan di sebagian wilayah Tapango dan Mapili. Kawasan ini kemudian dijadikan distrik tersendiri yang nantinya bernama Wonomulyo. Selanjutnya pada catatan ini juga disebutkan bahwa dari zaman dahulu kala, kerajaan Balanipa selalu tampil memainkan peranan dominan dibanding kerajaan-kerajaan lain di wilayah Mandar. Hal nyata dapat dilihat terkait kewajiban para raja-raja dari kerajaan kecil di sekitarnya untuk menghadiri keramaian atau hajatan yang dilaksanakan pemerintah kerajaan Balanipa. Bahkan, para maradia dari kerajaan Balanipa selalu juga disebut di dalam catatan-catatan tua sebagai kepala raja-raja di Mandar. Dalam hal ini, terutama pada tahun-tahun terdahulu, dilakukan permusyawaratan yang melahirkan persekutuan Pitu Bakbana Winanga, di mana kerajaan Balanipa adalah bapak dari persekutuan tersebut yang berarti ketua. Hubungan kita dengan kerajaan Balanipa dimulai sejak masa Kompeni Hindia Timur. Silih berganti ketika itu berpengaruh banyak kerajaan dari Makassar, Kompeni dan Belanda. Dalam pertengahan kedua abad 17, Belanda mulai mendapat kedudukan tetap dan sejak itu selalu mempunyai pengaruh lebih besar atas utusan-utusan di wilayah itu. Walaupun segala tipu muslihat bagi yang menentang terhadap kekuasaan kita di sana, tetapi pengaruh kita tetap kuat sampai kekuasaan Bone sendiri berkurang. Malah, oleh kerajaan Bone pada tahun 1854, Raja Balanipa menerima undangan sebagai kepala raja-raja di Mandar, di mana Balanipa diundang untuk pergi ke Bone menghadiri suatu pesta yang diadakan oleh Raja Bone dengan ancaman apabila tidak hadir akan ditindak. Sesudah mengadakan pembicaraan dengan raja-raja di Mandar, akhirnya undangan itu dijawab dengan penolakan terselubung. Dengan alasan-alasan yang sopan, yaitu perjalanan melalui darat dirintangi oleh gunung yang tinggi dan yang melalui laut dihalangi ombak yang menggulung tinggi. Selanjutnya, walaupun pengaruh Belanda telah memenangkan Medan, akan tetapi
tidak mempunyai arti banyak. Karena pada umumnya raja-raja di Mandar tidak banyak menghiraukan seruan kita. Perampokan manusia dan perdagangan hamba terjadi berlipat ganda, sementara pantai Mandar senantiasa tetap menjadi tempat perampokan dilakukan. Apabila hal itu diketahui oleh pemerintah kita di Makassar, maka dituntut ganti rugi, dan apabila tidak dipenuhi atasnya, maka kampung-kampung yang bersalah ditembaki dan biasanya dibakar. Akan tetapi selama ini tidak banyak terjadi perbaikan-perbaikan.